Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 2, Tatap Aku, karya Viaraya. Kenop pintu bergerak turun sempurna. Tidak lama kemudian, daun pintu terdorong ke dalam hingga terpampang sosok tampan Iko Sagon yang terlihat sangat asing di mata Teona. "Ada apa? Kenapa kau seperti melihat hantu?" tanya Iko Sagon dingin melihat ekspresi terkejut Teona. Seharusnya aku yang tanya kenapa kau ada di sini. Teona balas bertanya dengan nada suara tergagap. "Tentu saja karena aku pemilik kamar ini," sahut Iko Sagon malas. "Tidak mungkin, ini kamar calon suamiku dan bukan kamarmu," sergah Teona menggebu. Iko Sagon menatap Teona sekilas sambil menunjukkan seringayannya. Kemudian, pria itu menatap pintu dan berjalan masuk ke dalam. Ia melepas jasnya dan melemparnya ke sofa. Kemudian, ia melepaskan dasi dan bergerak melepaskan kancing teratas. Apa yang kau lakukan?" tanya Teona tergagap. "Memangnya apa yang ingin aku lakukan?" Iko Sagon tersenyum nakal, sengaja ingin membuat Teona ketakutan. "Aku hanya ingin mengganti baju saja," imbuhnya malas. Untuk pertama kalinya pria itu tersenyum pada wanita. Padahal sebelumnya ia termasuk pria yang sangat iri tersenyum, bahkan hampir tidak pernah tersenyum. "Ganti baju di sini, di kamar orang lain. Astaga, mimpi apa aku semalam sampai bertemu dengan orang tidak tahu malu sepertimu?" Teona menepuk dahinya tidak habis pikir. "Sudah kubilang kalau ini kamarku. Seharusnya kau bisa menebak kenapa aku ada di sini," geram Iko Sagon. Bagaimana bisa ia dipaksa menikah dengan wanita seperti Teona? Andai ia tidak diancam akan kehilangan seluruh harta warisan, mungkin saat ini ia sedang bersenang-senang bersama seorang wanita di kamar hotel. "Apa kau bilang?" Teona tidak kalah kesal dibandingkan dengan Iko Sagon. "Ya, wanita sepertimu. Kau pikir saja sendiri alasan kenapa aku berkata seperti itu." Iko Sagon menatap Teona meremehkan. "Mana mungkin aku masuk ke kamar orang lain? Sudah jelas-jelas sejak dulu ini kamarku. Dasar wanita aneh," imbuhnya sambil melirik Teona sinis. Pria itu melanjutkan aktivitasnya dengan melepas satu persatu kancing kemejanya. Sedangkan Teona sibuk berpikir berusaha mengartikan ucapan Iko Sagon. Apa jangan-jangan dia calon suamiku? Teona mencuri pandang ke arah Iko Sagon sekilas. Kemudian ia kembali berpikir, bukankah calon suamiku pria tua berusia 65 tahun? Teona memijit pelipisnya yang terasa sangat pening. Tidak, aku yakin ada yang salah atau mungkin aku dimasukkan ke kamar yang salah. "Kenapa kau bengong di situ?" tanya Iko Sagon kesal. Teona mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Iko Sagon. Namun ia dikejutkan dengan penampilan pria itu yang hanya mengenakan celana boxer saja. Dasar pria tidak tahu malu!" teriak Teona terkejut sambil menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. "Pria tidak malu kau bilang?" Iko Sagon melangkah mendekat ke arah Teona. Tubuh atletisnya dan seluruh otot-otot yang ada di tubuhnya terlihat sangat menawan. Namun beraninya wanita itu menyembunyikan wajahnya, sementara semua wanita begitu tergila-gila pada tubuhnya. "Tatap aku," seru Iko Sagon.
Pria itu menarik tangan Teona agar mau menatapnya. Namun sayangnya, Teona justru menundukkan pandangan. "Kau berani menundukkan kepalamu?" geram Iko Sagon. "Kenapa tidak berani? Aku tidak akan sudi menatap pria aneh yang tidak tahu malu sepertimu." Tanpa sadar, Teona mengangkat kepalanya dan menatap tajam Iko Sagon. Kemudian ia kembali menunduk dan tidak sengaja menatap tubuh atletis pria itu. "Ah!" teriaknya sambil menutup matanya erat. Entah apa yang membuatnya begitu bodoh sampai-sampai menatap tubuh menggoda pria itu. Padahal beberapa detik yang lalu ia berkata tidak sudi. Terlanjur kesal, Iko Sagon meremas dagu Teona. "Tatap aku, tatap suamimu ini," seru Iko Sagon emosi. Mendengar kata suami membuat Teona terbelalak. Suami kau bilang?" Setelah itu ia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa ia percaya bahwa ia memiliki suami yang tampan dan muda, sedangkan ia belum menikah? Kalaupun sudah, pasti suaminya seorang pria tua. "Diam!" bentak Iko Sagon membuat Teona berhenti tertawa secara mendadak. "Iya, ini aku diam." Teona mengerucutkan bibirnya sambil menatap tajam Iko Sagon. "Bisakah kau menjelaskan semuanya padaku? Siapa kau sebenarnya? Katakan alasan kenapa kau ada di kamar calon suamiku dan alasan kenapa kau berkata bahwa kau suamiku," pinta wanita itu. "Aku Osa, pemilik kamar ini, dan aku memang suamimu karena beberapa menit yang lalu kau sah menjadi istriku," jelas Iko Sagon. "Tunggu, siapa nama lengkapmu dan berapa usiamu?" tanya Teona ingin memastikan lebih dulu. "Iko Sagon dan usiaku 29 tahun. Iko Sagon menjawab sambil menggertakkan giginya. "Astaga Tuhan, kenapa aku dinikahkan dengan wanita aneh seperti dia? Bagaimana bisa aku diinterogasi seperti ini? Memangnya aku mau melamar pekerjaan apa?" batin Iko Sagon frustasi. Untuk pertama kalinya Iko Sagon diperlakukan seperti itu. Padahal biasanya ia selalu dipuja-puja banyak wanita dan tidak pernah didiamkan dalam keadaan tanpa busana seperti itu. Kenapa pula dengan jantungku? Bagaimana bisa jantungku berdetak sangat cepat hanya karena wanita aneh sepertinya? Bisik Iko Sagon berkecamuk. "Benar bukan? Kau itu memang bukan calon suamiku karena yang aku tahu calon suamiku bernama Lakeswara dan usianya 65 tahun. Bujar Teona sambil menghempaskan tangan Iko Sagon yang sedari tadi meremas dagunya. "Astaga Tuhan, Lakeswara itu ayahku dan aku dipaksa menikah denganmu," balas Iko Sagon frustasi. "Jadi aku tidak akan menikah dengan pria tua?" tanya Teona takut-takut. "Tidak, kau dinikahkan denganku, pria yang tampan, banyak digilai banyak wanita, dan kau seharusnya bersyukur," balas Iko Sagon, tetapi tidak dihiraukan sama sekali oleh Teona. "Tapi bagaimana bisa kita sudah sah menikah sedangkan aku tidak melakukan apapun?" tanya Teona bingung. Melihat ekspresi dan sikap yang Teona tunjukkan sejak tadi, membuat Iko Sagon yakin bahwa sang ayah tidak memberitahukan pada Teona bahwa dirinya lah yang dinikahkan dengan wanita itu. Jadi bukan karena ketampanan yang membuat wanita itu mau dinikahkan dengannya. "Itu karena prosesnya dilakukan tanpamu," saut Iko Sagon malas sambil menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Teona berusaha mencerna kata-kata Iko Sagon, tetapi tidak menemukan jawabannya. "Osa," panggil
memanggil seseorang dari luar. Astaga, kenapa sih tidak ada satu orang pun yang mau membiarkanku beristirahat dengan tenang? Keluh Iko Sagon beranjak duduk. Pria itu lekas berdiri dan berjalan ke arah pintu. Sepersekian detik kemudian, ia membukanya. "Apa sih, Kak?" tanya pria itu dengan nada kesal. "Mana Theo? Kenapa kau tidak juga kembali?" Nonagon berusaha mengintip ke dalam, tetapi mendapati tubuh polos adiknya. "Astaga, Osa! Tamu undangan belum melihat mempelai wanitanya dan kau sudah mau unboxing." Wanita itu menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Sebelumnya, Iko Sagon bersikeras menolak pernikahan itu. Pria itu sampai berjanji akan berhenti bermain wanita, tetapi sang ayah tetap bersikeras menolaknya. Namun apa ini? Pria itu sangat bersemangat untuk melakukan proses malam pertama dengan Theona. Sebenarnya alasan sang ayah sampai menikahkannya dengan Theona karena ia sering sekali keluar masuk hotel dengan wanita yang berbeda-beda. Dan alasannya mengapa Theona yang dinikahkan dengan Iko Sagon karena Lakeswara yakin wanita baik seperti Theona akan mampu membuat putranya berubah. Iko Sagon menoleh ke belakang mendengar suara langkah kaki yang kian mendekat. "Kau mau kemana?" tanya Iko Sagon dingin. "Aku ingin memastikan sesuatu dulu," sahut wanita itu. Pada kesempatan itu, Nonagon mendorong pintu lebar-lebar karena sejak tadi sang adik hanya membukanya sedikit. "Hai Theo, aku Nona, kakaknya Osa," sapa Nonagon sambil melambaikan tangannya. "Hai," Theona balas menyapa, tetapi raut wajahnya berubah tidak enak. "Apa aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu saja, adik ipar. Memangnya kau mau tanya apa?" sahut Nonagon dengan senang hati. Wanita itu langsung mengalungkan lengannya di lengan Theona. Ia bersikap seolah sudah lama sekali mengenal Theona, padahal baru pertama kalinya mereka bertemu. "Apa Tuan Lakeswara ayah kalian?" tanya Theona masih meragukan jawaban yang Iko Sagon berikan sebelumnya. "Tentu saja," balas Nonagon mengangguk mantap. "Lalu apa benar aku dan Osa sudah sah menjadi suami istri?" tanyanya lagi. "Iya, adik ipar. Jadi kau dan Osa harus segera turun untuk menemui tamu undangan." Nonagon semakin mengeratkan tangannya. "Aku dan Theo turun lebih dulu dan kau harus segera menyusul," imbuh wanita itu sambil menatap tajam adiknya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.